Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian SDS Bina Bangsa 02, khususnya yang duduk di kelas 2 ya. Kembali lagi bersama Bapak Medi Siswanto. Kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran sambungan dari subtema 1 kemarin. Subtema 1 kemarin judulnya adalah hidup rukun di rumah gitu ya. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan memaparkan 3 materi tambahan. Yang pertama nanti SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Yang kedua ada PPKN. Yang ketiga ada Bahasa Indonesia. Baik, anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, pertama kita akan memahami tentang kuat lemah bunyi. Ya, dalam SBDP ini ya, kuat lemah bunyi. Nah, tentu kalian sering mendengar suara-suara atau bunyi-bunyi ya. Ada bunyi yang kuat, ada bunyi yang lemah. Ya, contohnya bel sekolah. Itu bel sekolah kuat apa lemah? Iya, bel sekolah itu kuat suaranya, kencang sekali. Ya, nah itu contoh dari bunyi yang kuat. Nah, ketika kita berjalan di sekolah, di atas lantai kita berjalan, tentu kaki kita atau telapak kaki kita menyentuh lantai itu akan mengeluarkan bunyi. Ya, bunyi itu tidak kuat, tapi lemah dibandingkan dengan suara bel sekolah tadi. Nah, dari sini kalian bisa membedakan yang mana bunyi kuat, yang mana bunyi lemah. Dan bunyi-bunyi ini sering sekali kita dengarkan setiap hari. Contoh lain misalkan, bunyi yang kuat, suara pesawat. Itu adalah suara yang kuat. Suara kereta api itu adalah suara kuat. Suara kendaraan yang menggunakan knalpot blong itu suara yang kuat ya. Dibandingkan dengan tepuk tangan. Tepuk tangan itu dianggap lemah. Ketukan meja itu dianggap lemah ketika dibandingkan dengan suara-suara pesawat tadi, suara kereta api ya. Atau bahkan suara teriakan sekalipun ya, itu adalah kuat dan lemahnya bunyi gitu. Nah, kemudian dalam pembelajaran di sini kita akan mengenal dengan nyanyian atau lagu-lagu yang mana ada lagu lemah nadanya, ada yang lagu kuat. Ya, banyak hal yang perlu kita perhatikan ketika bernyanyi. Selain panjang pendek lagu, kita juga harus memperhatikan kuat dan lemahnya bunyi dalam sebuah lagu. Nah, misalkan ada contoh lagu Kasih Ibu ya. Kasih ibu kepada beta. Nah, itu adalah lagu bunyi dengan nada lemah ya. Kalau balonku ada 5 itu nada kuat ya. Kemudian apalagi naik-naik ke puncak gunung itu termasuk lagu kuat ya. Kemudian yang lemahnya apalagi? Kasih ibu, kemudian pelangi-pelangi. Pelangi-pelangi itu termasuk nada yang lemah. Bisa dimengerti ya, antara bunyi yang kuat, bunyi yang lemah, lagu yang kuat dan lagu yang lemah ya. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang PPKN. Kita belajar PPKN. Nah, ini kita akan belajar tentang sila ketiga. Sila ketiga pada Pancasila. Sila berapakah yang sesuai dengan simbol tersebut? Tersebut itu maksudnya ini. Ini ada gambar pohon beringin, anak-anak ya. Simbol tersebut adalah pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga pada Pancasila. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Nah, berikut sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila. 1. Hidup rukun. Itu cerminan sila ketiga. Yang kedua, saling bekerja sama tanpa membeda-bedakan ya. Yang ketiga, bersikap toleransi. Yang keempat, menghormati dan menghargai kebudayaan daerah lain. Bapak ingin sampaikan lagi, yang pertama tadi adalah hidup rukun. Kita harus dan
memang sepantasnya kita ini harus hidup rukun supaya hari-hari kita menyenangkan, ya. Tidak boleh bertengkar. Jika ada perselisihan, maka yang dilakukan kita adalah harus segera meminta maaf, gitu ya. Tidak usah kita berkeras hati. Artinya kita saling memaafkan lah, ya. Kemudian yang kedua, saling bekerja sama tanpa membeda-bedakan. Bekerja sama misalkan dalam keluarga, ibu memasak, misalkan ayah mencuci kendaraan. Kita apa yang bisa kita lakukan di rumah? Misalkan merapikan tempat tidur kah, atau menyapu kah, atau mengepel. Itu adalah cerminan bagaimana kita semua anggota keluarga bekerja sama di situ, ya. Tadi ada ibu memasak, misalkan ayah membersihkan kamar mandi atau mencuci kendaraan. Nah, kita apa yang bisa kita lakukan? Yang ringan-ringan saja, mungkin bisa membersihkan kamar tidur, menyapu lantai atau mengepel lantai, ya, yang tidak berbahaya dan cocok juga untuk kita pekerjaan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bersikap toleransi. Toleransi ini sangat harus kita jaga, ya. Ketika ada teman kita yang sedang beribadah, kita tidak boleh mengganggunya. Ketika teman kita ada yang sholat, kita tidak boleh mengganggunya. Ketika teman kita ada yang ke gereja, kita tidak boleh mengajak dia main, ya. Dan tidak perlu kita memandang teman kita dari suku mana, dia suku Jawa nggak boleh kita temani, nggak boleh kayak gitu, ya. Kita harus berteman dengan suku siapapun misalkan. Dan kita harus saling hormati, jangan saling menghina dan mengolok sesama teman, walaupun kita berbeda-beda suku. Kemudian yang keempat adalah menghormati dan menghargai kebudayaan daerah lain. Kita tidak boleh menghina ininya, ya. Kita tidak boleh menghina orang lain, ya, budaya-budaya orang lain kita tidak boleh menghina, ya. Karena dengan hinaan, dengan cacian nanti bisa kelahi, ya. Mengerti ya apa yang Bapak sampaikan ini? Nah, selanjutnya bahasa Indonesia. Ya, ini yang terakhir adalah bahasa Indonesia, makna ungkapan. Ini kemarin sudah ada ungkapan juga, ya. Kemarin sudah Bapak sampaikan maksud dari buah hati. Kemarin sudah Bapak sampaikan. Buah hati itu ungkapan, ya. Itu anak dari orang tua kita, buah hati. Di sini ada ungkapan lagi. Andi adalah anak yang cepat kaki ringan tangan. Nah, cepat kaki ringan tangan ini artinya dia tidak bermalas-malasan, ya, ketika disuruh atau diminta. Cepat kaki ringan tangan. Jika ada pekerjaan di rumah, dia selalu turun tangan, berarti ikut bergabung. Maksudnya turun tangan bukan tangannya dari atas diturunkan ke lantai, ya, tapi arti sebenarnya adalah turun tangan itu langsung ikut membaur, ya, pekerjaan di rumah tadi. Kemudian setiap hari Andi bersikap lurus hati. Artinya lurus hati itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang dianggap tidak baik, ya. Hatinya baik, hatinya bersih, ya. Lurus hatinya, tidak belok-belok gitu, ya. Maksudnya berarti hati Andi ini dia adalah anak yang baik, selalu benar gitu, ya. Mungkin ada juga salah, tapi dia selalu mengutamakan bagaimana bersikap baik di kehidupan keluarganya sendiri gitu. Ibu bangga memiliki buah hati seperti Indi. Ibu bangga memiliki buah hati seperti Andi, gitu, ya. Berarti buah hati kemarin sudah tahu, ya. Ini adalah ungkapan untuk seorang anak, ya, dari orang tua kita. Andi juga sangat pintar. Ia selalu menjadi bintang kelas. Bintang kelas itu ranking 1, ya, paling pintar pokoknya di situ. Arti sebenarnya itu, ya, bintang kelas ungkapannya artinya adalah ranking 1, paling pintar di kelas itu. Ayah sering memberikan buah tangan sebagai hadiah untuk Andi. Buah tangan itu oleh-oleh, ya, sudah kemarin. Oke, Bapak rasa sampai di sini dulu materi sambungan dari video yang lalu dari subtema 1 hidup rukun di rumah. Dan kali ini Bapak akan berikan kalian tugas atau pekerjaan. Silahkan nanti ditulis di bukunya soalnya apa, kemudian jawabannya di bawahnya, tulis di atasnya itu nama dan kelas, ya. Kirim ke masing-masing wali kelas kalian di WhatsApp,
ya, boleh WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi sendiri boleh. Jangan kirim ke Bapak semua ya, kirim ke wali kelasnya masing-masing. Kalau Bapak 2A, ya, Pak Guris itu 2B, Bu Asidah itu kelas 2C, ya. Nah, soalnya begini. Soalnya cuma 2. Nomor 1, kerukunan di rumahku selalu terjaga bila aku titik. Ya. Tuh. Yang kedua, Andi mengikuti kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sikap Andi mencerminkan sila ke. Nah, sila keberapa? Oke? Bisa dipahami ya maksudnya? Oke, Bapak mohon maaf jika pada video ini masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan selanjutnya Bapak bisa memberikan video-video yang lebih baik lagi dari ini. Dan tetap jaga kesehatan kalian dimanapun berada. Mudah-mudahan corona ini cepat berlalu gitu ya. Harapan kita semua semoga corona ini cepat berlalu. Kita bisa sekolah seperti biasa di sekolah SD Seminda Basang 02. Oke, Bapak akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.